Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini ketika video ini dibuat yaitu di hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, dan ada kabar yang kemudian juga cukup membuat kita mengiris hati karena lagi-lagi terkuak dugaan tindak pidana korupsi dengan angka yang fantastis 43 triliun. Ini saya dapat kabar dari kompas.com di Rabu 20 Januari, judulnya dugaan korupsi mencuat, penggeledahan Kejagung hingga penjelasan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek tersandung dugaan kasus korupsi. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan investasi oleh perusahaan badan hukum publik tersebut. Untuk itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak mengungkapkan, penyidik mulai memeriksa sejumlah saksi berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRIN 02-FD.2-FD.2-01-2021. Nah, saya kira di sini kemudian diuraikan bahwa saksi-saksi sudah dijadwalkan untuk dimintai keterangan, bahkan sudah, tetapi memang ada beberapa saksi yang belum bisa hadir. Tentu ini kabar yang membuat miris ya. Ini kalau angka ini kemudian dikorupsi oleh oknum-oknum yang ada di ketenagakerjaan, maka tentu kita bisa duga kan, itu sebenarnya jatah siapa kan. Walaupun itu masih dalam pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan, tapi kan kita tahu ada alokasi-alokasi yang jelas itu untuk peruntukan tenaga kerja Indonesia. Maka ini serangan yang cukup keras datang dari Partai Demokrat. Ya, kita tahu ya, Partai Demokrat di hari-hari terakhir ini begitu sangat gencarnya mengkritisi sepak terjang yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nampak yang paling oposisi hari ini. Kalau kemarin-kemarin kita lihat PKS ya yang nampak konsisten, tapi sekarang mencuat Partai Demokrat. Dan tentu kita bisa membaca juga di counternya, di serangan-serangan baliknya ada ya seperti biasa ya, ada kubu-kubu orang dari front pembela istana yang kemudian saling menyerang balik pihak-pihak dari Demokrat. Seperti yang saya dapatkan beritanya dari pikiran rakyat tasikmalaya.com ya. Ini judulnya, ada dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan 43 triliun, Marzuki Ali (2) tidak ada hati manusia lagi. Ya, di sini Marzuki Ali menyayangkan kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana tidak, uang rakyat yang memang hak rakyat ternyata secara terang-terangan dikorupsi. Uang bansos orang miskin, uang tenaga kerja BPJS, uang simpanan rakyat Jiwasraya, semua dikorup, tulisnya. Ya, kita tahu ini nyata-nyata banyak di beberapa momen terakhir ini kasus-kasus korupsi yang betul-betul telanjang, yang rakyat jelata bisa melihat secara langsung. Itu haknya rakyat, itu haknya pekerja, tapi kemudian dikorup oleh para pejabat yang sudah kaya. Jadi benar kalau ada pertanyaan, di mana hati nuraninya? Di mana sisi kemanusiaannya? Sudah tidak ada, sudah hilang. Korupsi APBN sudah biasa. Ini luar biasa. Sudah tidak ada hati manusia lagi. Lebih buruk dari hewan. Sambungnya dikutip dari Twitter @marzukiali_ma. Marzuki menambahkan, oknum pejabat-pejabat yang melakukan korupsi tersebut dilaknat 7 turunan. Sebaiknya pejabat-pejabat ini sumpahnya dibuat beda, dilaknat 7 turunan. Saya kira ya bisa jadi nih ya, ini nampaknya kan masukan yang agak beda dari konteks yang biasa kita lakukan. Ya, ini memang agak berbeda usulannya dalam membuat sebuah perjanjian sumpah jabatan dan dimasukkan ke sini gitu. Tapi bisa jadi perlu juga diterapkan. Kalau saya melakukan korupsi maka saya siap dilaknat 7 turunan. Kan biar ngeri-ngeri sedap itu buat para pejabat yang mau memangku jabatan baru. Tentu ini pasti juga menjadi sebuah kabar buruk untuk KSPI. Kita lihat kabarnya di jpnn.com. Kasus korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Presiden KSPI Said Iqbal meradang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal memberikan pernyataan keras atas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Said Iqbal meminta Kejagung menangani kasus yang disebutnya sebagai mega skandal korupsi itu secara transparan. Kami minta Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap dugaan skandal mega korupsi triliunan rupiah uang buruh yang ada di BPJS Ketenagakerjaan secara transparan, kata Said Iqbal melalui siaran pers di Jakarta Rabu 20 Januari kemarin ya. Tentu saya kira apapun namanya, apapun bidang yang dikorupnya, kalau sudah yang namanya korupsi ya ini sudah pelanggaran berat.
Maka saya kira kita harus belajar dari pengalaman yang sudah-sudah ya. Bagaimana kemudian hukuman bagi para koruptor itu yang di tempatnya di kota saya berdomisili di Bandung. Kita lihatlah mereka kok nyaman-nyaman saja di sana. Uang tetap banyak, mereka bisa menyuruh ini itu. Ini saya kira rahasia umum yang rakyat jelata pun sudah tahu. Bahkan sinyalemen 1-2 atau mungkin juga hampir semua para koruptor yang sekarang ada di penjara, mereka membeli rumah di sekitaran LP itu. Ya untuk apa? Kalau bukan untuk disinggahi. Sekali-sekali ke rumah itu kemudian balik lagi ke penjara. Atau malah lebih banyak di rumahnya. Persoalan ini pun saya kira harus disorot dengan sangat kuat, sangat tajam oleh media. Ini kan pernah diangkat juga di Mata Najwa ya. Bagaimana ruang tahanan bohong-bohongannya. Akhirnya kok jadi lucu-lucuan saja gitu. Ya seperti biasa ya, kalau saya sebut lucu dalam konteks politik kita hari ini artinya miris, artinya tragis. Tapi ya sudahlah, kita tersenyum kecut saja. Kita tertawakan saja pola-pola yang sedang berlangsung di negeri ini. Tapi mudah-mudahan di sisi lain ini menjadi dorongan gitu, ketika banyaknya rakyat jelata yang berbicara, angkat suara di berbagai media, ini menjadi dorongan yang cukup kuat untuk para pengambil kebijakan untuk melihat, menyadari bahwa mata rakyat jelata ini sudah sangat jeli. Rakyat ini perbedaan dengan anggota dewan itu hanya 11-12 kepintarannya. Oh iya, karena saya tahu persis, saya tahu melihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan anggota dewan perwakilan rakyat yang di pusat, yang di Senayan, ada yang nggak tahu apa-apa, nggak ngerti. Yang kerja cuma staf khususnya saja, staf ahlinya. Dia tahu terima laporan, diajak diskusi pun belepotan. Saya tahu persis namanya dari partai mana, dapil mana. Tapi kan nggak elok lah kalau saya sampaikan di video seperti ini. Tapi itu juga sudah jadi rahasia umum. Rakyat pun sudah pada tahu kok, nggak usah saya sebutin. Nah termasuk untuk urusan-urusan yang seperti ini. Bagaimana para koruptor ternyata lenggang kangkung. Kita lihat waktu itu yang dari pajak ya, siapa namanya tuh, sampai begitu terkenal sekali, dia bisa terbang sampai ke Bali pakai rambut palsu itu. Ampun. Ya kan itu kemudian menjadi tidak mengkhawatirkan buat para perencana korupsi. Sudahlah, nanti bisa disiasati. Bisa begitu. Nah, artinya mulai per hari ini gitu. Ini harusnya pemerintah lebih tegas, lebih fokus, kalau perlu dibuat segera perubahan peraturannya, undang-undangnya bahkan gitu, untuk benar-benar menjerat para koruptor itu dengan hukuman yang sebesar-besarnya. Kalau perlu kemarin tuh kayak beritanya Harun Yahya di Turki itu kan dihukum 1000 tahun lebih. Harusnya koruptor tuh begitu tuh, dihukum 1000 tahun, sita semua harta kekayaannya, agar menjadi pelajaran gitu buat para pejabat-pejabat lain. Ya saya tahu, saya ngerti juga itu kalau sudah di tempat-tempat basah itu godaan harta itu begitu luar biasa besar. Begitu mudahnya kita dapetin uang-uang upeti, komisi dan sebagainya. Nah, jadi marilah kita sesama rakyat jelata terus saja gaungkan hal-hal yang seperti ini, tunjukkan, sebut, kita buka saja setransparan mungkin seperti yang dimaksud oleh Marzuki Ali tadi. Kalau ada namanya, sebutkan namanya. Ya lagi-lagi agar ada timbul kejeraan, ada timbul ketakutan orang yang akan melakukan korupsi. Kan kalau sampai hari ini nampaknya tenang-tenang saja, santai-santai saja. Sepertinya orang tidak belajar dari Juliari Batubara, orang tidak belajar dari Edi Prabowo, tidak belajar dari para koruptor lainnya. Sambil berpikir mudah-mudahan saya tidak tertangkap. Barangkali begitu ya. Sudahlah, mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil tindakan yang jauh lebih preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.